Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Sehingga ada kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar. Hampir setiap kota di situ ada wali tarim. Coba kita lihat Jakarta, Habib Ali Kuitang Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, Habib Hussein Luar Batang, Al-Idrus, sampai Habib Umar, Habib Salim bin Jindan, Habib Umar bin Hud, Hadramaut, semuanya Hadramaut Tarim. Cirebon, Sunan Bonang, Sunan Giri Gresik, Maulana Maki Ibrahim, Habib Bakar Gresik. Dari Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Mahdha, Habib Muhammad bin Ahmad Mahdha, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wa Habib Neon, dan seterusnya. Konon, di antara lembaran tua yang disembunyikan dari mata dunia, tersimpan sebuah kitab misterius bernama Al-Jafr. Sebagian menyebutnya peninggalan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kitab yang memuat rahasia masa depan umat Islam. Dalam kisah yang diwariskan secara lisan, kitab itu menubuatkan bahwa cahaya Islam suatu hari akan bangkit dari timur, dari negeri yang jauh dari gurun dan perang, dari tempat di mana akal dan iman berpadu dalam kedamaian. Kini sebagian menafsirkan timur itu adalah Nusantara, Indonesia. Dari situlah muncul berbagai tafsir dan klaim simbolik. Di antara yang paling populer adalah ungkapan Indonesia bintu Tarim. Indonesia adalah anak perempuan Tarim. Kalimat ini sering dikutip sebagian kalangan dari klan Ba'alawi, yakni kelompok Sayyid keturunan Nabi yang berasal dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Tarim selama berabad-abad dikenal sebagai kota seribu wali, pusat spiritualitas Islam, tempat lahirnya banyak ulama besar. Klaim ini sekilas tampak indah, bahkan puitis. Ia menempatkan Indonesia sebagai penerus misi dakwah Tarim, pewaris cahaya keilmuan dan akhlak Rasulullah SAW. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ungkapan bintu Tarim juga menyiratkan hierarki simbolik, seolah Indonesia hanyalah anak yang harus bergantung pada induknya di Hadramaut. Disinilah kritik mulai mengemuka. Menurut Azyumardi Azra, dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara 2013, Jaringan Keulamaan Hadramaut memang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Tetapi mereka bukan satu-satunya aktor. Dakwah Islam di Nusantara tumbuh dari proses sosial yang panjang, perpaduan antara pedagang, ulama lokal, bangsawan, dan masyarakat pesisir. Michael Lavan bahkan menegaskan dalam The Makings of Indonesian Islam 2011 bahwa Islam di kepulauan ini tidak hanya disebarkan oleh imigran Arab, melainkan juga diindonesiakan oleh ulama-ulama lokal yang menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks budaya dan politik setempat. Karena itu, sebutan bintu Tarim lebih tepat dipahami sebagai metafora historis, bukan kebenaran teologis. Sebab kini, anak itu telah tumbuh dewasa, memiliki daya pikir, tradisi, dan otoritas spiritualnya sendiri. Bahkan, banyak kalangan akademisi melihat bahwa Islam Indonesia telah menjadi model Islam dunia yang paling damai, rasional, dan demokratis. Lebih jauh, muncul pula klaim kalangan Ba'alawi bahwa aulia dari Tarim menjaga seluruh Indonesia. Kalimat ini beredar dalam ceramah dan narasi populer sebagian Habib. Mereka meyakini bahwa keberkahan spiritual para wali dari Tarim melindungi negeri ini dari kehancuran. Klaim ini secara teologis bukan hal baru. Ia berasal dari tradisi wilayatah, konsep keberkahan melalui kehadiran wali di suatu tempat. Namun menjadi problematis ketika dipakai untuk membangun kesan bahwa keselamatan bangsa bergantung pada satu garis keturunan tertentu. Pandangan seperti ini justru berpotensi mengerdilkan peran ribuan ulama dan wali lokal yang lahir di bumi Nusantara. Padahal sejarah mencatat tokoh-tokoh besar seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Buya Hamka membangun Islam dengan darah dan akalnya sendiri, bukan karena dijaga oleh wali dari negeri jauh, melainkan karena kerja keras dan keikhlasan mereka sendiri. Ali Mustafa Ya'qub pernah mengingatkan, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh nasab, tetapi oleh ilmu dan amalnya.
Di sisi lain, tafsir atas Al-Jafar sendiri patut dibaca dengan kritis. Kitab ini telah lama menjadi sumber spekulasi politik dan spiritual di dunia Islam. Dalam sejarah, versi-versi Al-Jafar pernah digunakan oleh dinasti Fatimiyah dan kelompok Syiah Ismailiyah untuk mengukuhkan legitimasi kekuasaan mereka, sebagaimana ditulis Hamid Algar dalam The Roots of the Islamic Revolution in Iran 1983. Dengan kata lain, kitab ini sering berfungsi sebagai teks simbolik untuk mendukung klaim otoritas, bukan dokumen nubuatan yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Kritik terhadap pola serupa kini muncul di Indonesia. Bagaimana misteri kitab atau klaim keturunan kerap dijadikan sarana meneguhkan pengaruh sosial keagamaan. Padahal, seperti disampaikan Quraisy Shihab dalam Wawasan Al-Quran 2007, Islam menolak superioritas etnis dan garis darah. Hanya ketakwaan dan ilmu yang menjadi ukuran kemuliaan. Kini saat dunia Islam di Timur Tengah kian terpecah, Indonesia justru menampilkan wajah Islam yang moderat, ramah, dan berdaya. Mungkin inilah makna sejati ramalan Al-Jafar tentang cahaya dari timur. Bukan cahaya yang lahir dari keturunan, melainkan dari kebangkitan akal dan jiwa umat yang sadar akan tanggung jawab sejarahnya. Mungkin benar, cahaya Islam kini menyala dari timur, tapi bukan karena takdir kitab misterius, melainkan karena akal dan iman yang tumbuh di tanah yang belajar dari sejarah. Jika Anda tidak sependapat dengan narasi opini ilmiah populer ini, silahkan hadirkan karya tandingan yang serupa. Dengan begitu, khazanah literatur kita akan semakin kaya. Karena ilmu sejatinya hanya bisa diuji dengan ilmu, bukan sekadar narasi, argumentasi kosong, atau provokasi. Mari kita biasakan berdialog dengan hujah, bukan dengan emosi. Dan untuk Anda yang ingin terus menyimak opini-opini menarik, kritis, dan berbobot seperti ini, jangan lewatkan konten kami berikutnya. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jadilah bagian dari perjalanan intelektual ini. Sebab setiap narasi adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.